Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam acara Sentuhan Ilahi. Dan kali ini kita hendak berbicara mengenai spiritualitas. Apa arti spiritualitas? Dan secara khusus kita hendak berbicara mengenai spiritualitas yang otentik. Akhir-akhir ini kata spiritualitas sering dibicarakan. Karena spiritualitas itu mempunyai pengertian satu kerinduan, satu usaha untuk mencari perkara-perkara spiritual yang tidak terlihat secara jasmani. Dan kalau kita melihat dalam firman Allah dalam Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2, di situ disebutkan, carilah perkara yang di atas, yang spiritual, di mana Kristus ada, duduknya di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bukan berarti kita tidak memikirkan mengenai kebutuhan kita sehari-hari, kehidupan kita yang ada di bumi ini, tetapi kita diminta untuk lebih mengutamakan hal-hal spiritual, karena itu adalah kehidupan kita yang sesungguhnya. Kehidupan kita jasmani, yang secara jasmani kita lihat, Paulus katakan itu hanya seperti rumah, soma. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya adalah penghuni dari rumah itu, yaitu jiwa kita. Lalu apakah ini berarti orang Kristen yang rohani, yang mencari hal-hal yang spiritualitas itu, akan hidup menyendiri sebagai petapa di atas gunung atau di gurun pasir, di biara-biara seperti zaman dulu, tidak mau tahu, menjauhkan diri dari persoalan dunia? Dan apakah itu yang disebut dengan spiritualitas otentik? Tidak. Paulus yang diilhami dengan firman ini untuk disampaikan kepada kita, dia adalah seorang rasul yang bergumul dengan dunianya. Dia menjalankan aktivitasnya sehari-hari sama seperti orang-orang lain. Ketika dia kekurangan dana dalam pelayanan penginjilannya, dia membuat tenda sesuai keahliannya untuk dijual, untuk membiayai kebutuhannya. Memang sebagai hamba Tuhan, dia pergi ke sana kemari untuk memberitakan Injil. Tetapi dia juga menjalin hubungan yang akrab sekali dengan jemaat yang dilayaninya. Siapakah di antara kalian yang bersedih, yang aku juga tidak ikut sedih, katanya. Yang bersuka, yang aku tidak ikut bersuka, katanya. Bacalah nama orang yang ditulis dalam surat-suratnya dengan komentar-komentar pendek, menunjukkan bahwa dia kenal betul dengan mereka, akrab. Orang Kristen adalah orang yang berada di tengah dunianya dengan satu tujuan hidup, yaitu bagaimana mengubah dunianya seperti yang Tuhan kehendaki. Bukankah ini mandat pertama yang Tuhan berikan kepada manusia, Adam dan Hawa? Untuk alasan itulah orang Kristen menjalani hidupnya, yaitu untuk melakukan kehendak Tuhan. Spiritualitas berarti mencari dan melakukan kehendak Tuhan. Untuk mengetahui kehendak Allah, kita perlu memikirkan perkara yang di atas, yaitu Yesus Kristus, yang dalam hidupnya di dunia ini melakukan kehendak Allah. Inilah spiritualitas yang otentik, spiritualitas yang membumi, yang berdasarkan kehidupan yang nyata, bukan spiritualitas yang di awan-awan, yang begitu tinggi tetapi tidak praktis, tidak menjejak ke bumi. Dalam bahasa lain dituliskan ora et labora, yang kita semua tentu tahu artinya ora, doa, dan melalui doa kita mencari pikiran dan perasaan Kristus, hal-hal yang spiritual.
Labora artinya kita lakukan tugas sehari-hari sesuai dengan tanggung jawab kita, sama seperti orang-orang lain, tidak ada bedanya. Tetapi jadikanlah aktivitas kita, nah ini bedanya. Jadikanlah aktivitas kita sebagai sarana untuk kemuliaan Tuhan. Ini berarti kita mencari perkara yang di atas. Labora menjadi aktivitasnya dari ora. Hidup bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk memuliakan Tuhan. Gimana caranya? Yaitu dengan menjadi berkat kepada sesama. Kalau ada orang yang memuji Tuhan, bukan memuji kita, oleh karena perbuatan baik yang kita berikan, berarti Tuhan dipermuliakan. Sayangnya banyak anak Tuhan, terutama di kota besar, yang sibuk mengurus hidupnya, keluarganya, dan itu saja yang mereka lakukan. Tanpa disadari mereka mengasingkan diri dari dunia nyata di sekitarnya. Mereka tidak mau tahu keadaan orang lain, tidak pernah membuka hati kepada kebutuhan sesama, menutup telinga kepada teriakan orang-orang yang memerlukan pertolongannya. Alasannya untuk orang-orang yang seperti itu, bahwa mengurus diri sendiri dan keluarga saja sudah terlalu sibuk. Tidak ada waktu untuk mempedulikan sesama. Ini berarti kita tidak mengikuti, tidak mempraktekkan hukum utama yang Tuhan berikan. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang engkau ingin orang lakukan terhadapmu, lakukanlah itu terhadap mereka. Mereka, orang-orang yang seperti itu tadi, hanya merawat hubungan vertikal dengan Tuhan. Pokoknya saya sudah ke gereja, beribadah, berbuat baik, atau pokoknya saya tidak melakukan hal-hal yang kriminal, maka cukuplah. Itu merupakan suatu kehidupan spiritualitas yang vertikal, kesalehan yang vertikal. Sedangkan Tuhan mau supaya kesalehan kita juga mengingat kesalehan yang sosial, kesalehan yang horizontal, yang berarti kita mengasihi sesama dan menolong sesama. Kalau kita lihat lambang salib, itu ada dua kayu yang terpadu, yang satu vertikal, yang lainnya horizontal. Kalau salah satu tidak ada, tidak terbentuk salib itu. Lambang salib dalam iman Kristiani yang terdiri dari kayu palang yang vertikal dan horizontal. Kalau salah satu tidak ada, maka lambang salib itu tidak lengkap. Keduanya harus ada. Yang horizontal bergantung kepada yang vertikal. Jadi, kembangkanlah spiritualitas yang otentik. Hidup di dunia nyata, kaki kita menjejak ke bumi. Tetapi hidup ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Memikirkan perkara-perkara yang di atas supaya Tuhan dipermuliakan. God bless you. Dengan cara hidup yang seperti ini, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Amin.